Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pemahaman tentang apa yang disebut bagaimana cara berbagi dan apa yang melandasi kita mau berbagi. Untuk diketahui, terlalu banyak ayat Al-Quran bagi Muslim, demikian juga hadis, perintah, himbauan atau apapun sejenisnya agar kita berbagi dalam bentuk sedekah infak. Yang wajibnya adalah zakat. Pertanyaannya, apakah mudah kita berbagi dari apa yang kita anggap harta kita yang kita peroleh dengan susah payah, terus harus dibagikan pada pihak orang lain? Kalau dalam Islam, sesungguhnya yang dibagikan itu bukanlah hak kita semata-mata, tapi hak Allah yang diwakili kepada kaum duafa. Diwakili orang-orang yang tidak mampu, yang harus bergembira dalam kehidupannya walaupun tidak total. Ini sangat beda dengan BLT atau bansos yang 400 triliun lebih digunakan tanpa izin rakyatnya, kemudian dikembalikan dalam bentuk bansos tapi semata-mata kepentingan kekuasaan. Ini beda. Kalau mau disamakan silakan saja. Berbagi itu adalah sebuah perbuatan pribadi yang terkait dengan kehidupan sosial, di mana kita sebagai makhluk sosial dengan strata-strata kehidupan yang berbeda. Untuk itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin kita mau berbagi, kita mau bersedekah, kita mau berinfak, bahkan zakat pun tidak, kalau tidak pernah dilatih. Jadi yang utama adalah melatih dengan hitungan-hitungan yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh agama. Intinya adalah ikhlas. Yang kedua, pemahaman bahwa yang kita miliki bukan semata-mata total milik kita. Toh kalau kita mati nggak ada yang kita bawa, satu pun kita tidak bawa kecuali kain kafan. Jadi kalau kita tidak pernah berlatih berbagi, kita tidak mungkin selanjutnya bisa berbagi, bersedekah, berinfak. Apalagi dikait-kaitkan misalnya kalau kita punya uang 100.000, kita ajak teman-teman atau orang-orang yang kita anggap tidak mampu untuk makan bareng, kita habiskan uang kita 75.000 dan kita ikhlas pada saat itu. Tapi dengan pikiran-pikiran atau orientasi kalkulasi, pada saat kita punya uang 1 juta, belum tentu kita mau mengeluarkan uang untuk berbagi itu 750.000. Demikian semakin tinggi. Jadi ini nilai-nilai kalkulatif yang harus dihindarkan. Berbagi aja. Latih. Maka dari itu para orang tua, latihlah anak-anak Anda untuk berbagi. Bahkan pada saudara-saudara kandung samanya juga harus dilatih. Jangan serakah, jangan mau menang sendiri. Kalau sudah itu dilakukan mulai dari TK, SD, SMP, anak kita sering berlatih berbagi, insya Allah pada saat dewasa mereka akan jadi orang-orang yang gak peduli sama pandangan orang, kecuali ingin melaksanakan apa-apa yang menjadi hak orang lain. Tidak ada orang tiba-tiba di usia tua mau berbagi, mau bersedekah, kecuali hidayah Allah ditetapkan pada saat itu. Tapi tanpa berbagi, tanpa melatihnya, itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Sebagai contoh saya bisa sampaikan, gerakan untuk memberikan sesuatu sebagaimana ditetapkan, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi berbagi itu posisinya tangannya di atas. Misalnya kalau kita ingin membagi sesuatu, uang katakanlah, yang pertama kita lakukanlah gerakan tangan kita menuju kantong. Dia turun ke bawah, kemudian diangkat. Setelah diangkat, disodor kepada orang yang di bawahnya. Jadi itulah tangan di atas lebih baik. Itu hanya bisa dilakukan dengan latihan-latihan. Sering kita cabut uang di dompet kita, di kantong kita angkat, kita turunkan untuk mereka yang memang berhak. Itu mimpilah Anda. Itu hanya menjadi dongeng-dongeng tausiah berbagi tanpa latihan. Andaikan semua itu dilatih dengan seksama, maka
setidak-tidaknya tingkat kemiskinan itu bisa tercover karena tidak mesti orang kaya saja, orang cukupan pun harus bisa melakukan itu. Jadi marilah kita berlatih berbagi, marilah kita berlatih tarik tangan kita ke bawah, ambil uang, naikkan lagi dan bagikan lagi. Itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak sering melatihnya. Selamat menjalankan latihan berbagi.